Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Dewi Pratiwi, saya perwakilan dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang ukuran tendensian sentral atau MEAN. Saya juga bersama rekan-rekan saya yang bernama Alvina Damayanti dan juga Ninis Warohmah. Ukuran tendensian sentral. Ukuran tendensian sentral atau yang lebih mudah disebut ukuran pemusatan data adalah suatu nilai tunggal yang mewakili atau menjadi pusat dari sekelompok data. Nilai ini menunjukkan kecenderungan dari variabel untuk mengarah ke titik tertentu dalam distribusi data. Meskipun tabel dan diagram bisa menggambarkan data, namun tidak cukup untuk mewakili keseluruhan informasi. Oleh karena itu, diperlukan nilai pusat yang disebut sebagai ukuran tendensian sentral. Ukuran pemusatan ini meliputi MEAN, median, dan modus. Selain itu juga dikenal ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Pengertian MEAN. MEAN adalah salah satu ukuran tendensial sentral yang paling umum digunakan dalam statistik. MEAN menggambarkan nilai tengah dari sekelompok data dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dalam kumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah data tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, MEAN berfungsi sebagai nilai representatif yang mewakili keseluruhan data. Artinya, jika kita hanya ingin mengetahui rata-rata umum dari sekumpulan angka tanpa memperhatikan penyebaran atau frekuensinya, maka MEAN adalah ukuran yang digunakan. Simbol rata-rata untuk sampel ialah X bar, sedangkan rata-rata untuk populasi digunakan dengan simbol mu. Nilai X bar adalah statistik, sedangkan mu adalah parameter untuk menyatakan rata-rata. MEAN dibagi menjadi dua, yaitu MEAN pada data tunggal dan MEAN pada data kelompok. MEAN pada data tunggal. MEAN pada data tunggal adalah ukuran tendensian sentral yang digunakan untuk menentukan nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Dalam statistika, MEAN terbagi menjadi dua jenis berdasarkan bentuk penyajian datanya, yaitu MEAN untuk data tunggal dan MEAN untuk data kelompok. MEAN data tunggal adalah nilai rata-rata yang dihitung dari data mentah yang belum dikelompokkan. Artinya, data disajikan secara langsung dan tidak dalam bentuk kelas interval. MEAN ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nilai ini merepresentasikan pusat dari distribusi data tersebut secara umum. MEAN pada data kelompok. MEAN pada data kelompok adalah nilai rata-rata yang dihitung dari data yang telah disusun dalam bentuk distribusi frekuensi, yaitu data yang dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Untuk menghitung MEAN dari data kelompok, langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah menentukan nilai tengah dari setiap kelas, mengalihkan nilai tengah tersebut dengan frekuensi kelas masing-masing, lalu menjumlahkan seluruh hasil perkalian tersebut, dan membaginya dengan jumlah seluruh frekuensi. Baik MEAN data tunggal maupun data kelompok memiliki tujuan yang sama, yaitu menyederhanakan sekumpulan data dengan menyajikannya dalam suatu nilai yang mewakili keseluruhan. Berikut adalah rumus dan contoh perhitungan MEAN pada data tunggal. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI per N, di mana X bar adalah MEAN, XI adalah jumlah data, dan N adalah banyaknya data. Contoh soal, tentukan MEAN dari hasil evaluasi dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak yang memperoleh nilai 50, 60, 80, 90, dan 95. Cara penyelesaiannya adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Caranya adalah kita harus menjumlahkan seluruh data atau seluruh nilai di atas, yaitu 50 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 90 dan ditambah 95 per 5 mahasiswa. 5 mahasiswa itu adalah banyaknya data. Sama dengan 375 per 5. 375 per 5 hasilnya adalah 75. Sehingga rata-rata atau MEAN dari data di atas adalah 75. Berikut adalah rumus dan contoh perhitungan MEAN pada data kelompok. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI, di mana sigma FIXI jumlah dari hasil perkalian data dan frekuensi. FI adalah frekuensi data ke I. XI adalah data ke I. Sigma FI sama dengan N atau yang disebut jumlah data. Rata-rata ukur geometrik MEAN adalah jenis rata-rata yang digunakan untuk menghitung nilai tengah dari sekumpulan angka yang saling berkaitan secara perkalian. Geometrik MEAN sering digunakan dalam analisis pertumbuhan, misalnya pertumbuhan ekonomi, keuangan, populasi, karena pertimbangan efek kumulatif. Rumus dan contoh perhitungan geometrik MEAN, yaitu rumusnya ada X1, X2, X3, dan Xn. Maka,
geometrik mean yaitu X1, X2, X3, dan Xn. Contoh soalnya itu tentukan rata-rata geometrik dari data 70, 82, 69, 75, dan 99. Lalu penyelesaiannya itu kita tulis dulu rumus rata-rata geometrik itu yaitu MG, X1, X2, X3, dan Xn. Di mana kita diminta yang pertama X1, X2, Xn adalah nilai-nilai data, yang kedua ada N adalah jumlah data. Yang pertama, hitung hasil kali semua data, yaitu 70 kali 82 kali 69 kali 75 kali 99, yang hasilnya itu 2.940.745.500. Yang kedua, jumlah data sama dengan 5, maka MG sama dengan 2.940.745.500. Yang ketiga, hasil angkat pangkat 5 dari 2.940.745.500 yaitu MG sama dengan 78,287. Rata-rata harmoni. Pengertian rata-rata harmoni adalah jenis rata-rata yang paling sesuai digunakan untuk menghitung rata-rata dari data yang berbentuk rasio atau perbandingan, seperti kecepatan, efisiensi, atau tarif. Metode ini sangat berguna saat data yang dianalisis berhubungan dengan per unit atau melibatkan waktu atau jarak tetap. Untuk nilai rata-rata, harmoni ini merupakan kebalikan dari nilai rata-rata aritmatik. Nilai-nilai dari data harmoni memiliki pengertian bahwa suatu rata-rata yang dihitung dengan pola mengubah semua data menjadi sebuah pecahan, yang mana nilai dari data tersebut dijadikan sebagai suatu penyebut, kemudian pembilangan adalah salah satu, dan semua pecahan yang dimaksud dijumlahkan, kemudian dijadikan sebagai suatu pembagi dan sejumlah data. Rumus dan contoh perhitungan geometrik mean. Rumusnya itu di mana ada MH, rata-rata harmoni, N sama dengan jumlah data sampel, XI sama dengan nilai data KI. Jumlah soal harmoni yaitu seorang teknisi memperbaiki 3 mesin dengan waktu sebagai berikut. Mesin pertama diperbaiki dalam waktu 2 jam. Mesin kedua dalam 3 jam. Mesin ketiga dalam 6 jam. Berapakah rata-rata harmonik waktu per mesin yang dibutuhkan teknisi tersebut? Penyelesaiannya itu gunakan rumus rata-rata harmonik yang dengan N sama dengan 3, X1 sama dengan 2 jam, X2 sama dengan 3 jam, X3 sama dengan 6 jam. MH sama dengan 3 dibagi 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6 sama dengan 3 dibagi 3 tambah 2 tambah 1 dibagi 6 sama dengan 3 per 6 per 6 sama dengan 3 per 1 sama dengan 3. Rata-rata kuadrat atau MQ sama dengan adalah nilai rata-rata yang diperoleh dari akar kuadrat jumlah kuadrat tiap data yang dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata kuadrat sering digunakan dalam statistik dan fisika untuk mengukur besaran yang nilainya bervariasi, seperti kecepatan atau tegangan. Berbeda dengan rata-rata harmonis, rata-rata kuadrat menghitung akar pangkat 2 dari rata-rata kuadrat nilai data tersebut. Rumus dan contoh perhitungan rata-rata kuadrat adalah rumusnya di mana ada MQ sama dengan rata-rata kuadrat, ada N sama dengan jumlah data sampel, ada XI sama dengan nilai data ke I. Contoh soalnya itu ada rata-rata kuadrat, tentukan rata-rata kuadrat dari data berikut 6, 9, 12, 14, dan 17. Penyelesaiannya itu yang pertama, kuadratkan setiap data. 6 pangkat 2 sama dengan 36, 9 pangkat 2 sama dengan 81, 12 pangkat 2 sama dengan 144, 14 pangkat 2 sama dengan 196, 17 pangkat 2 sama dengan 289. Yang kedua, jumlahkan hasil kuadrat. Yang 36 tambah 81 tambah 144 tambah 196 tambah 289 sama dengan 746. Yang ketiga, ada jumlah data sama dengan 5. Yang terakhir adalah hitung MQ. Itu MQ adalah 745 dibagi 5 sama dengan 149,2 sama dengan 12,22. Sekian pemaparan materi yang kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.